Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, dan tibalah kita dalam sesi dialog. Hari ini kita akan membahas mengenai Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yang akan melaksanakan Pekan ASI Sedunia yang akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Agustus 2017 mendatang. Memasuki usia ke-11, tentunya AIMI juga telah membangun kerjasama multisektoral dan juga berkomitmen tanpa konflik kepentingan. Lalu sebenarnya apa target dari AIMI sendiri yang akan dicapai dan seberapa penting sebenarnya air susu ibu atau ASI untuk ibu dan juga si buah hati? Sudah hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini Ibu Aswita Amir selaku Ketua AIMI Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, mungkin pemirsa ingin mengetahui sebenarnya apa sih AIMI itu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia dan kenapa dibentuk akhirnya asosiasi ini? Silahkan. Ya, jadi saya dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia cabang Sulawesi Selatan. Untuk AIMI sendiri sudah 11 tahun. Untuk kami di Sulawesi Selatan, kami dibentuk tahun 2011. Jadi ini sudah masuk tahun ke-6 ya kami. Hanya satu tujuan kami, yaitu bagaimana meningkatkan persentase ibu menyusui di Indonesia. Dan untuk keberadaan kami di Sulawesi Selatan, jadi khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan. Iya, karena Untuk anggota-anggotanya sendiri ini beragam profesi yang tergabung dalam AIMI atau seperti apa? Iya, jadi organisasi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia ini adalah suatu organisasi nirlaba, non pemerintah dan non profit. Nah, sehingga anggotanya dan pengurusnya juga dari berbagai latar belakang pendidikan. Apakah semuanya dari dunia kesehatan atau seperti apa? Tidak semua. Jadi kalau saya adalah ahli gizi, kemudian ada yang dokter, ada yang pegawai bank, ada ibu rumah tangga, ada juga pegawai statistik swasta dan lain sebagainya. Jadi tidak harus petugas kesehatan. Jadi AIMI ini sendiri tentunya ingin memperlihatkan seberapa besar persentase ibu menyusui khususnya di Sulawesi Selatan meningkatkan untuk AIMI di Sulawesi Selatan itu sendiri. Dan sekarang sudah memasuki Pekan ASI Sedunia dan mungkin pemirsa juga ingin mengetahui sebenarnya seberapa penting ASI untuk kesehatan ibu hamil ataupun ibu yang telah melahirkan dan juga si buah hati sebenarnya. Iya, jadi keuntungan menyusui itu dan keuntungan ASI itu bisa diperoleh oleh bayi, bisa juga diperoleh oleh ibunya, bisa juga diperoleh oleh keluarga dan juga negara. Jadi semua bisa mendapatkan keuntungan. Iya, kalau untuk bayi ya tentunya karena ASI mengandung semua kebutuhan bayi sehingga bayi akan tumbuh optimal dengan pemberian ASI. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi-bayi yang diberikan ASI akan lebih cerdas, IQ-nya lebih tinggi dan kesehatannya lebih baik dibandingkan bayi-bayi yang diberikan susu formula. Itu keuntungan bagi bayi. Kemudian bagi ibu, ya ternyata ibu juga mendapat keuntungan jika menyusui bayinya. Jadi selain bayi, ibunya juga yang menyusui akan mendapatkan keuntungan. Apa itu Ibu? Kalau ibunya, tentunya ibunya akan menyusui dapat menurunkan risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan. Jadi kalau perdarahan dikurangi, maka ibu akan terhindar dari anemia, termasuk juga terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif, osteoporosis, menurunkan risiko osteoporosis dan kanker. Itu ada beberapa penelitian menunjukkan begitu. Kemudian bagi suami, ada juga keuntungan bagi suami. Jadi ini bagi para suami juga harus mendengarkan ini bahwa ASI juga memberikan keuntungan bagi suami. Kalau suami ya tentunya kalau menyusui kan hemat, tidak dibeli, tidak usah dibeli, artinya ya pengeluaran untuk membeli susu formula dan perlengkapannya menjadi berkurang sehingga suami pengeluaran keluarga ya pastinya menjadi lebih hemat. Dan menyusui ternyata dalam satu hari memerlukan energi sekitar 700 sampai 800 kalori, itu sama dengan lari 1 jam mungkin ya. Nah itu karena mengeluarkan energi sehingga ibu akan cepat langsing kembali. Nah, soalnya kan suka kalau istrinya cepat langsing kembali. Jadi tidak usah khawatir ya. Setelah melahirkan biasa yang dikhawatirkan adalah tubuh menjadi bertambah bobotnya, tapi kalau menyusui ini justru akan melangsingkan kembali. Penghematan juga terjadi karena ASI ini tentunya untuk memperoleh ASI yang maksimal begitu bernutrisi. Sebenarnya ini ibunya harus mengkonsumsi makanan seperti apa, Dok?
Jadi cara kerja menyusui itu dikendalikan oleh dua hormon. Yang pertama itu hormon prolaktin, yang kedua hormon oksitosin. Nah, hormon prolaktin ini hanya akan bekerja jika payudara dirangsang dengan isapan atau dengan perahan. Hanya itu, tidak bisa dimanipulasi. Jadi kalau mau meningkatkan produksi ASI, ya lebih sering dikeluarkan ASI yang ada di payudara dengan cara diisap atau diperah. Jadi seperti itu harus terus lebih sering dilakukan agar si bayi juga terbiasa untuk mengkonsumsi ASI itu sendiri. Lalu mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa ASI begitu penting untuk si bayi. Lalu kemudian tadi dikatakan juga bahwa ini sangat bermanfaat begitu untuk ibu, ayah dan juga si bayinya itu sendiri. Negara juga ya, otomatis kan kalau kita ibu-ibu memberikan ASI pada bayinya, IQ-nya lebih tinggi, bayinya akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Tentunya anak cerdas, anak sehat itu kan cikal bakal aset negara di masa yang akan datang. Tapi kalau kita melihat sekarang juga begitu banyak susu formula dan begitu banyak ibu yang memberikan susu formula kepada anaknya. Bagaimana melihat itu selaku Ketua AIMI Sulawesi Selatan? Ya, kalau kita berbicara data ya, ternyata semakin bertambah usia bayi semakin menurun jumlah yang memberikan ASI. Itu data Riskesdas tahun 2013 dan data PSG tahun 2016 itu cakupannya ya masih sekitar 29%. Nah, artinya ya memang masih banyak yang perlu kita lakukan, masih banyak ibu yang belum memberikan ASI kepada bayinya, sehingga perlu dilakukan dukungan kepada ibu menyusui, perlu diedukasi ya, karena sebenarnya mereka itu kalau ditanya mau memberikan ASI atau susu formula, pastinya mereka akan menjawab ASI karena ASI lebih baik. Cuma pada kenyataannya kan ya tidak sampai 30% cakupannya, jadi ya kemungkinan ya banyak faktor. Ya dukungan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, kemudian undang-undang ya, itu adalah hal-hal yang membantu mendukung untuk proses menyusui. Nah, untuk kami AIMI ya, kami ada untuk melakukan itu. Ya, jadi kami di AIMI itu memberikan dukungan. Jadi AIMI ini kan istilahnya dia mother to mother support. Ya, jadi kami memberikan dukungan. Dukungan berupa apa, Ibu? Apakah ada sosialisasi atau seperti apa? Diberikan kepada para ibu yang sedang menyusui? Jadi kegiatan kami itu ada konseling. Ya, konseling itu ya ketemu 4 mata dengan ibu, langsung bertemu, itu dalam bentuk home visit atau hospital visit. Jadi kami pengurus AIMI itu ada yang sudah mengantongi sertifikat sebagai konselor menyusui. Nah, itu kita melakukan home visit atau hospital visit. Kemudian kami juga melakukan kelas edukasi. Dalam 1 tahun itu kami 3 bulan sekali melakukan kelas edukasi. Kelas edukasi kami itu ada kelas edukasi ASI. ASI itu ada 2, kelas edukasi persiapan menyusui dan setelah menyusui, kemudian kelas edukasi MPASI. Ya, selain itu ada sosialisasi juga. Kami biasa mendatangi posyandu atau komunitas-komunitas ya, tempat arisan atau kelompok-kelompok ibu-ibu, itu kami mensosialisasi. Kemudian ada juga program AIMI namanya AIMI Goes to Office. Ya, jadi kami datang ke kantor ke kantor. Jadi ibu-ibu yang bekerja di kantor, karena banyak kita melihat bahwa lebih ibu-ibu yang sedang bekerja lebih memberikan anaknya susu formula dibandingkan dengan ASI eksklusif, karena alasannya adalah mereka bekerja. Bagaimana respon mereka setelah diberikan pemahaman? Karena ternyata menyusui itu adalah hak bayi. Semua bayi sebenarnya bisa diberikan ASI. Nah, cuma dalam perjalanannya ibu-ibu belum teredukasi bagaimana cara memberikan ASI, termasuk pada saat ibu bekerja ya. Apalagi sekarang dengan maraknya promosi dari susu formula, sehingga itu bisa menurunkan percaya diri ibu untuk menyusui. Sehingga ya mereka berpikir bahwa ya kalau tidak bisa menyusui ya dikasih susu formula saja. Nah, pada saat kami melakukan sosialisasi, melakukan kegiatan AGTO, ya kami menyampaikan bagaimana manajemen
pemberian ASI bagi ibu bekerja. Oke, tapi terkait dengan regulasi pemberian ASI eksklusif yang ada saat ini, terlihat juga ada di tempat-tempat umum diberikan ruangan untuk menyusui, itu seperti apa? Apakah sudah cukup atau masih perlu dibenahi atau seperti apa, Bu? Iya. Jadi di beberapa tempat ya, seperti di bandara, tempat-tempat umum itu kami melihat ada yang disiapkan. Cuma memang masih perlu mungkin ditingkatkan pemantauan ya. Karena saya pernah melihat di sebuah mall itu ternyata dijadikan tempat penyimpanan peralatan cleaning service. Ya, dua kemungkinan, mungkin karena tidak pernah digunakan sehingga digunakan, atau memang ya tidak diketahui bahwa di situ ada sosialisasinya tentang ruang menyusui itu ada di tempat tersebut. Atau mungkin ini bisa saja para ibu tidak mengetahui jika ternyata disediakan ruang menyusui di beberapa tempat umum ya yang sudah ada di Indonesia ataupun di Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan ini, saudara, terkait dengan pentingnya pemberian ASI eksklusif terhadap bayi Anda atau buah hati Anda. Saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Lengkapi khazanah informasi Anda dengan rangkuman peristiwa besar dari seluruh penjuru dunia dalam sepekan. We do need to learn and frankly keep on learning. First, taking the country to war should always be a last resort. I saw three. Like while we was running, like they just kept shooting. It's coming. We don't know where it's coming from. Dunia dalam sepekan. Setiap Sabtu pukul 7 malam di Kompas TV. Ekonomi. Soal bagaimana harga bahan pokok bisa terjangkau di kantong rakyat. Tapi juga soal bunga kredit supaya cicilan tidak makin pahit. Pada akhirnya, ekonomi membantu mencapai impian kita dengan buka usaha atau liburan kemana saja. Kompas Bisnis, panduan arah bisnis Anda. Berbagai peristiwa penting kami hadirkan dengan tegas. Ragam informasi kami paparkan dengan terarah. Semua kami beritakan dengan tajam dan aktual. Berita utama setiap Selasa pukul 7 malam, Rabu dan Kamis pukul 8 malam di Kompas TV. Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara. Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan. Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sulsel, saudara, dan saya masih bersama dengan Ibu Aswita Amir selaku Ketua AIMI Sulawesi Selatan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Dan tadi sudah dikatakan bahwa begitu banyak manfaat dari pemberian ASI eksklusif terhadap bayi. Begitupun juga dengan ibu, keluarga yang akan mendapatkan manfaatnya. Lalu kemudian terkait dengan regulasi ataupun peraturan daerah mengenai hak dan kewajiban seorang ibu dan apa hak anak, lalu kemudian petugas kesehatan, itu seperti apa terkait dengan ASI eksklusif ini? Sebenarnya aturan tentang pemberian ASI itu sudah ada. Kalau di Indonesia kita ada PP 33 tentang pemberian ASI eksklusif, kemudian ada Pergub, Peraturan Gubernur nomor saya lupa. Nomor 6 tahun 2011. Kemudian yang baru ketok palu itu tahun 2016
Perda Kota Makassar, Oke. peraturan daerah Kota Makassar tentang pemberian ASI eksklusif. Dan kebetulan kami untuk Perda Kota Makassar ikut terlibat dalam rancangan perda tersebut dan menjadi salah satu tim pemantau pelaksanaan perda. Oke, jadi sejauh ini bagaimana pelaksanaan perda itu menurut dari teman-teman AIMI, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau masih kurang ternyata sosialisasi terkait dengan pemberian ASI eksklusif terhadap bayi? Iya, sebenarnya tahap untuk perda ini sudah dilakukan sosialisasi ke semua fasilitas kesehatan yang ada di Kota Makassar. Jadi memang tahapannya kan begitu ya. Disosialisasikan perdanya supaya fasilitas-fasilitas kesehatan ini, teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan membaca dan memahami apa isi dari perda tersebut. Ya. Nah, cuma ya memang belum 100% melaksanakan perda tersebut. Apakah akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan perda ini dengan baik? Itu terkait dengan pemberian ASI? Kalau di perda itu memang ada sanksinya. Sanksi baik berupa mulai teguran tertulis sampai ke pencabutan izin usaha atau izin praktek jika ketahuan terbukti secara sah melanggar peraturan perda pemberian ASI eksklusif. Oke, jadi seperti itu. Jadi tentunya juga sudah ada peraturannya, ada regulasinya, saudara, terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Jadi begitu pentingnya untuk memberikan ASI kepada sang buah hati, begitu. Lalu kalau kita melihat sekarang untuk pemberian ASI, banyak ibu yang kemudian memilih untuk memberikan susu formula, tapi sebenarnya untuk penggunaan ASI itu sendiri baiknya dari umur berapa ASI boleh diberikan kepada sang buah hati? Iya, jadi standar emas pemberian makan oleh WHO itu ada 4. Yang pertama IMD, yaitu bayi diletakkan di dada ibu sesaat setelah lahir, diletakkan di dada ibu minimal 1 jam, ya minimal 1 jam sampai menyusui awal berakhir. Maksudnya sampai bayi mendapatkan payudara ibunya. Jika menyusui awalnya berlangsung sebelum 1 jam, maka bayi tetap diletakkan di dada ibu sampai 1 jam. Ya, karena waktunya memang minimal 1 jam. Kemudian yang kedua adalah ASI eksklusif. Ya, yang tadi. Jadi 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah bayi diberi ASI saja usia 0 sampai 6 bulan tanpa ada tambahan lain seperti air putih dan yang lain, kecuali obat atau suplemen. Itu pun atas indikasi medis dan di bawah petunjuk petugas kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah pemberian makanan pendamping ASI dengan menggunakan bahan makanan lokal setelah usia 6 bulan. Jadi setelah bayi berusia 6 bulan diberikan makanan pendamping dan menyusuinya masih tetap diteruskan sampai 2 tahun atau lebih. Jadi sembari diberikan makanan pendamping, ASINya juga bisa masih terus jalan seperti itu. Tapi juga ada beberapa orang tua yang kemudian memberikan ASI tapi memberikan juga susu formula. Itu seperti apa dampaknya? Iya, jadi itu bercampur ya. Selain dia beri ASI, diberi juga susu formula. Itu memang banyak juga terjadi di masyarakat. Nah, itu akibatnya seperti tadi saya sampaikan di cara kerja menyusui. Karena bayi sudah diberikan susu formula, akibatnya frekuensi mengisapnya di payudara itu menjadi berkurang. Nah, akibatnya karena frekuensinya berkurang, durasinya juga mungkin berkurang, lama-lama produksi ASI juga lama-lama berkurang. Akibatnya itulah biasa kita dengar tiba-tiba ASInya habis, ya habis karena kurang diisap, ya karena tadi dia ASI akan keluar jika payudara jadi harus sering dikeluarkan dan tentunya juga biar anaknya terbiasa untuk mengkonsumsi ASI. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa mengkonsumsi beberapa jenis makanan agar ASInya keluar. Apakah benar seperti itu? Misalkan mengkonsumsi kacang atau seperti apa? Itu namanya laktogok. Laktogok itu adalah makanan dan minuman yang dipercaya dapat melancarkan ASI.
tapi fungsinya tidak sama dengan obat. Jadi kalau obat itu namanya obat sakit kepala, di belahan dunia manapun efeknya sama ya. Tapi kalau Lactogog ini, makanan tertentu bisa saja berefek untuk masyarakat Sulawesi Selatan, tapi tidak ada efeknya bagi masyarakat di daerah lain, karena sifatnya lebih ke meningkatkan percaya diri ibu, lebih ke keyakinan ibu. Ya, gitu. Jadi seperti itu ya. Jika sering dikeluarkan maka produksi ASI juga akan terus meningkat. Tapi kalau dari catatan AIMI Sulawesi Selatan sendiri untuk tingkat kesadaran dari ibu di Sulawesi Selatan terkait dengan pemberian ASI sudah meningkatkah atau seperti apa? Ya, sejak saya bergabung di AIMI memang ya jumlah yang menyusui itu ya secara sederhana kami lihat ya memang meningkat ya. Kemudian menjadi tren sekarang karena memang ya namanya juga kekuatan promosi dari ibu ke ibu. Ya makanya AIMI kan juga memang salah satu namanya mother to mother support ya. Jadi dukungan bagi sesama ibu. Nah, dari media juga kan kita lihat juga artis-artis sekarang banyak yang menyusui sehingga ya itu juga membantu memberikan pengaruh bagi ibu, dan memang juga dari permintaan home visit kami juga semakin meningkat, jadi memang sebenarnya semakin banyak ibu yang sadar untuk menyusui. Nah, tinggal di sini bagaimana supaya kita sebagai orang yang diberi ilmu atau tenaga kesehatan itu harus siap juga mendukung ibu menyusui. Jadi tentunya harus terus didukung ya, bahwa memberikan ASI air susu ibu kepada sang buah hati itu sangat penting dan akan memberikan manfaat yang besar begitu. Lalu kemudian sejauh ini selama AIMI berdiri untuk Sulawesi Selatan 6 tahun, untuk Indonesia 11 tahun, apa sih yang kemudian kendala-kendala yang dihadapi untuk memberikan kesadaran ataupun memberikan pengetahuan tentang betapa pentingnya ASI untuk buah hati dan juga sang ibu? Jadi karena kita ini kan kekuatannya di edukasi ya belum semua masyarakat menganggap bahwa menyusui itu perlu dipelajari. Padahal kan sebenarnya menyusui itu kan praktek. Jadi sebelum kita praktekkan ya kita harus tahu teorinya dulu. Cuma ya di kelas-kelas yang kami adakan itu ya memang untuk kalau di Sulawesi ya masih belum ya peminatnya ada, tapi tidak sama kalau di Jawa. Saya di Jawa itu buka kelas sampai berapa. Nah, cuma kadang mereka akan menghubungi konselor menyusui ketika mendapati kendala seperti payudaranya bengkak, mastitis, anaknya sudah mulai menolak menyusu, baru menghubungi konselor menyusui, menghubungi kami. Sehingga sebenarnya kalau sudah berlanjut begitu, tentunya penanganannya juga memerlukan kesabaran. Memerlukan waktu juga. Akan lebih mudah jika ibunya sudah kontak dengan petugas kesehatan, tidak harus dari AIMI ya, atau konselor menyusui itu pada saat hamil. Ya, pada saat hamil. Karena dalam keberhasilan menyusui itu kan ada 7 kontak, 7 kontak. Jadi pada saat hamil mestinya minimal 1 kali ibu sudah berdiskusi tentang bagaimana manajemen menyusui, apa manfaat ASI, bahaya susu formula dengan konselor menyusui atau petugas kesehatan. Jadi sejak dini mungkin, sejak awal, bahkan pada saat sebelum melahirkan sudah harus melakukan konsultasi tentang pemberian ASI, karena kalau sudah terlambat biasanya yang terjadi adalah anak tidak ingin menyusui lagi seperti itu. Lalu penanganannya akan lebih mudah jika lebih awal mengetahui tentang ilmunya. Lalu kemudian untuk Pekan ASI Sedunia ini yang akan dilakukan dari tanggal 1 sampai 7 Agustus ini sudah berlangsung seperti itu, dan apa sebenarnya kegiatan yang ada di dalam? Pekan ASI ini, Pekan ASI Sedunia ini memang diperingati setiap tahun itu ya, tanggal 1 sampai 7. Tapi sebenarnya tidak harus bahwa tanggal 1 sampai 7 itu kita sosialisasi. Sebenarnya membicarakan tentang menyusui, mempromosikan tentang ASI itu tidak terbatas usia, tidak terbatas waktu, kapanpun. Siapapun kita saat ini, seperti tema Pekan ASI Sedunia saat ini adalah memberikan dukungan
dukungan bersama-sama memberikan dukungan. Jadi siapapun kita, seperti saya adalah seorang ahli gizi, saya juga adalah dosen, sehingga saya menyampaikan ASI kepada mahasiswa saya, kemudian juga kepada teman-teman saya. Umpama kita adalah pemerintah, ya kita menyampaikan ASI sebagai kapasitas kita sebagai pemerintah. Kita sebagai kalau Ibu melihat peran pemerintah seperti apa terhadap ini, sudah mendukung? Ya, sangat mendukung dengan adanya perda-perda tadi sudah mendukung sebenarnya. Terakhir Ibu, bagaimana harapan kedepannya terkait dengan agar banyak yang melihat ini sadar akan pentingnya dan manfaat pemberian ASI kepada sang bayi? Silahkan. Iya, harapan saya dan harapan kami dari AIMI adalah semakin banyak ibu-ibu yang menyadari pentingnya pemberian ASI dan mencari informasi lebih dini agar bisa sukses menyusui. Ya, karena akan lebih mudah ibu, akan lebih kemungkinannya untuk berhasil itu lebih tinggi jika ibu sudah mempelajari, sudah berdiskusi, sudah memahami tentang ilmu menyusui jauh sebelum ibu melahirkan. Jadi seperti itu ya, Ibu Aswita Amir, terima kasih sudah hadir di studio Kompas Sulsel pada pagi hari ini, dan tentunya kita berharap di Pekan ASI Sedunia ini semuanya para ibu yang memiliki buah hati ataupun yang baru melahirkan sadar akan pentingnya menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada sang bayi, karena begitu mempunyai manfaat besar, dan sudah mulai konsultasi sejak dini, bahkan sebelum melahirkan, konsultasi kepada petugas kesehatan terkait dengan bagaimana menyusui dengan baik dan bagaimana. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Yuli Tarekbang dan saya Dundarwes, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan kemana-mana, akan hadir Sapa Makassar dengan informasi yang menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.